Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke materi basis data lanjut, yaitu tentang materi constraint. Oleh saya, Ahmad Agus Salim, dari kelas 2D3 ITB, NRP 21031 21035. Dengan dosen pembimbing Rengga Asmara, Eskom, OSI. Oke, kita masuk ke materi. Pertama yaitu tujuan pembelajaran kita pada materi kali ini yaitu pertama, satu memahami definisi constraint. 2. Dapat membuat constraint. Dan ketiga, dapat melakukan pemeliharaan constraint. Kemudian, definisi dari constraint. Constraint adalah batasan atau aturan yang ada pada tabel. Constraint mencegah penghapusan data dari suatu tabel yang mempunyai keterkaitan dengan tabel yang lain. Misal, terdapat keterkaitan antara tabel departemen dengan tabel pegawai, di mana pada tabel pegawai menyimpan informasi kolom nomor departemen yang juga terdapat pada tabel departemen. Jika baris dengan nomor departemen 10 akan dihapus dari tabel tersebut, sedangkan terdapat data pegawai yang bekerja pada departemen tersebut, maka dengan adanya constraint antara dua tabel, penghapusan tersebut tidak bisa dilakukan. Pada Oracle menyediakan beberapa tipe constraint sebagai berikut. Pertama itu not null, unique, primary key, foreign key, dan check. Kemudian sintak penulisan constraint terdapat pada gambar yaitu create table menggunakan skema dot table. Kemudian dalamnya terdapat kolom data type, default expression, dan kolom constraint. Contoh penulisan constraint pada gambar 2 yaitu berikan contoh seperti membuat constraint yaitu create table employees. Selanjutnya terdapat employees ID, number, first name, varchar, dan sampai dengan atribut yang akan digunakan. Kemudian tambahi sintak constraint, nama constraint yaitu di sini namanya emp underscore emp id underscore pk. Kemudian primary key employee id. Jadi nama constraint kita dapat membuatnya dengan sesuka kita dengan aturan yang sudah digunakan. Kemudian constraint not null. Suatu kolom yang didefinisikan dengan constraint not null tidak boleh berisi suatu nilai null. Kolom yang berfungsi sebagai kunci primer, primary key, otomatis tidak boleh null. Contoh pada gambar. Terlihat not null constraint tidak ada baris yang memiliki nilai null kolom last name. Pada last name tidak ada nilai null. Kemudian pada hire date juga tidak ada null constraint. Kemudian department terdapat adanya not null constraint, yaitu terdapat baris yang berisi nilai null untuk kolom department ID. Contoh menggunakan constraint not null ya pada gambar yaitu create table employees, kemudian atribut yang digunakan yaitu pada kali ini gunakan constraint pada last name. Not null diberi nama oleh sistem, kemudian hire date diberi nama oleh user. Jadi kita dapat membuat nama constraint kita sendiri atau dibuatkan oleh sistem yaitu dari Oracle sendiri penamanya. Kemudian constraint unique. Constraint unique mendefinisikan suatu kolom menjadi bersifat unik. Ilustrasi penggunaan constraint unique yaitu pada gambar. Terlihat pada gambar yaitu pada saat insert terdapat yang pertama itu dibolehkan, yang kedua tidak dibolehkan karena sudah ada. Jadi unique di sini tidak menerima data untuk data double. Kemudian perintah pembuatan tabel untuk ilustrasi yang ada gambar sebelumnya yaitu
create table employees, kemudian menggunakan atribut yang digunakan, misalkan employee ID, last name, email, dan lainnya. Kemudian buat dalamnya terdapat syntax constraint dengan contoh yaitu IMP dengan diberi nama IMP email underscore UK unique, dan di constraint-nya yaitu atribut email. Kemudian constraint primary key. Constraint primary key membentuk key yang unik untuk suatu tabel. Kolom yang digunakan definisikan sebagai primary key akan mengidentifikasi suatu baris data menjadi unik. Terdapat pada contoh yaitu create pada constraint primary key, yaitu create table, department, kemudian atribut yang digunakan menggunakan yang pada contoh kali ini yang menggunakan constraint yaitu department nomor, department name, dan department ID yang akan diberikan constraint. Lihat pada gambar. Kemudian ilustrasi penggunaan constraint pada primary key. Jadi ketika saat memasukkan data pada tabel yang ingin digunakan pada contoh kali ini yaitu ingin memasukkan data dengan memasukkan data ke tabel departemen, tidak boleh kan ada null value atau tidak boleh dikosongi. Kemudian tidak boleh juga constraint-nya itu dengan nilai sudah ada. Pada contoh gambar yaitu pada ingin memasukkan nilai dengan departemen ID 50, karena departemen ID 50 sebelumnya sudah ada, jadi maka jadi data tidak bisa masukkan. Untuk yang pertama itu data ingin masukkan data tapi departemen ID-nya dikosongi, itu juga tidak bisa digunakan karena tidak dapat berhasil karena nilainya pada constraint primary key tidak boleh null value. Kemudian constraint foreign key. Foreign key constraint didefinisikan pada suatu kolom yang ada pada suatu tabel, di mana kolom tersebut juga memiliki oleh tabel yang lain sebagai suatu primary key. Ilustrasi penggunaan constraint primary key, constraint foreign key. Pada gambar ketika ingin masukkan data tidak diperlukan karena nilai 9 tidak ada pada foreign key. Kemudian yang kedua diperbolehkan karena department ID 60 sudah ada pada department ID yang ada pada primary key. Jadi foreign key yang ingin masukkan data harusnya merujuk ke primary key pada tabel asal. Content foreign key, berikut contoh ilustrasi sintaknya. Pertama yaitu create table employees, kemudian atribut yang digunakan. Pada contoh kali ini ingin membuat constraint dengan nama IMP dep underscore VK FK foreign key, kemudian atribut yang ingin di constraint yaitu department ID, reference department ID, kemudian constraint IMP email UK unique, yang di constraint yaitu atribut email. Kemudian masuk ke keyword dari constraint foreign key. Berikut ini keyword yang ada pada constraint foreign key. Foreign key keys, reference, onDelete cascade, onDelete set null. Constraint foreign key yaitu mendefinisikan kolom yang ada pada tabel anak, dan reference mengidentifikasi tabel dan kolom dalam tabel induk. onDelete cascade menghapuskan baris independen dalam tabel anak pada saat sebuah baris pada tabel di induk dihapus. Kemudian onDelete set null mengkonversi dependent foreign key ke nilai null. Constraint check. Kita masuk ke constraint check. Constraint check adalah constraint yang digunakan untuk mendefinisikan suatu kondisi yang harus dipenuhi oleh setiap baris data dalam tabel. Contoh penggunaan yaitu pada constraint, misalkan contoh yaitu constraint IMP salary min, cek salary lebih dari 0. Jadi kunjungan constraint kali ini yaitu dengan cara melakukan cek sesuai kriteria yang kita buat. Kemudian menambahkan suatu constraint. Untuk menambahkan suatu constraint digunakan perintah alter table.
Cara penulisan yaitu alter table, nama tabel, kemudian add, kurung siku, constraint, nama constraint-nya, terus kurung tutup, kurung siku, type, dan kolom ini atau atribut yang akan di constraint. Kemudian menambahkan constraint itu misalkan ditambahkan constraint foreign key pada tabel employees yang menunjukkan bahwa data manager harus valid dan atau berasal dari tabel employees. Nah, terlihat ada contoh tabel dapat di alter, kemudian menghapus tabel atau yang menghapus constraint. Untuk menghapus suatu constraint dijadikan juga digunakan perintah alter table. Contoh penulisannya yaitu alter table, nama tabel, drop, terus constraint, kemudian tipe dan di constraint-nya, kemudian atribut atau kolom dari constraint. Untuk menghapus menggunakan perintah drop. Untuk menghapus manager dari tabel employees. Jadi di sini contohnya yaitu dengan alter table employees drop constraint, nama constraint-nya apa, kemudian tabel alter, yaitu berarti constraint berhasil dibuat atau berhasil dihapus. Untuk menghapus constraint primary key pada tabel department dan menghapus asosiasi constraint foreign key pada kolom employees department ID menggunakan perintah yaitu alter table departments drop primary key cascade, kemudian berhasil. Kemudian cukup mendisable constraint. Untuk menonaktifkan constraint digunakan klausa disable. Pilihan cascade digunakan untuk mendisable dependent integrity constraint. Contohnya pada gambar. Tambahkan disable constraint, nama constraint, kemudian cascade. Setelah disable, sekarang untuk mengaktifkan atau mengenable kembali constraint digunakan klausa enable. Dengan cara enable constraint, nama constraint, dan cascading constraint. Klausa cascade constraint digunakan dengan klausa drop column. Klausa cascade constraint menghapus semua referential integrity constraint yang merefer ke primary dan unique key yang didefinisikan pada kolom yang dihapus. Sebagai contoh yaitu alter table, tabel T1, drop primary key atau PK, cascade constraint. Kemudian alter table T1, drop primary key, foreign key, dan kolom 1 ini sebagai PK, FK, dan kolom 1 cascade constraint. Kemudian masuk ke menampilkan constraint. Tabel user constraint menyimpan informasi tentang constraint, kolom tipe constraint, constraint type, terisi dari C untuk constraint check, R untuk referential integrity atau foreign key, P untuk primary key, U untuk constraint unique. Sebagai contoh, terdapat pada gambar. Kemudian menampilkan kolom yang berasosiasi dengan suatu constraint. Berikut ini cara untuk menampilkan kolom yang berasosiasi dengan suatu nama constraint yang ada pada view user cons column. Pada gambar yaitu menggunakan from user cons column constraint. Kita masuk ke latihan soal, yaitu soal utama, tambahkan tabel-tabel level primary key constraint pada tabel IMP pada kolom ID. Constraint diberi nama my underscore IMP underscore ID underscore PK. Oke, saya jawab yaitu dengan cara ketikkan alter table IMP add constraint my underscore IMP underscore ID underscore PK. Kemudian primary key disampaikan dengan ID. ID sebagai primary key. Kemudian soal selanjutnya yaitu buat primary key constraint pada tabel depth dengan menggunakan kolom ID. Constraint diberi nama my underscore depth dpet underscore ID underscore PK. Oke, ketikkan alter table department atau depth add constraint diberikan nama constraint my dot underscore dpet underscore ID underscore PK dengan ID di primary key. Dan soal selanjutnya yaitu tambahkan kolom depth ID ke dalam tabel IMP.
Tambahkan foreign key reference pada tabel IMP yang memastikan bahwa data pegawai dimasukkan berdasarkan nomor departemen yang ada pada tabel departemen atau tab. Yaitu caranya dengan alter table IMP at tab ID, nomornya 10 dengan foreign key reference ke tab department ID. Kemudian soal selanjutnya yaitu tampilkan constraint-constraint yang telah ditambahkan dengan melihat pada view user constraints. Yaitu dengan cara select constraint name, column name from user constraint column, where table underscore name sama dengan employees. Soal selanjutnya itu tampilkan nama objek dan tipenya pada data dictionary user object untuk tabel IMP dan department atau tab. Yaitu dengan cara select object name underscore object type from object user object where table name in IMP atau tab. Kemudian modifikasi tabel IMP, tambahkan kolom commission dengan tipe data number dengan jumlah 2. Kemudian tambahkan constraint untuk memastikan bahwa kolom ini harus diisi dengan nilai lebih dari 0. Yaitu dengan alter table IMP add commission number, add commission bertipe data number dengan panjang 2, dengan kemudian cek yang dicek adalah commission lebih dari 0. Oke, selesai untuk materi kali ini, yaitu tentang materi constraint basis data lanjut. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.